Waalaikumsalam.
sehingga tak lupa, sehingga betul-betul waktunya itu maghrib terhilang. Jadi 3 waktu tersebut kita dilarang untuk melaksanakan sholat jenazah. Mungkin ditanya apakah seluruh sholat juga dilarang pada waktu tersebut? Ini menjadi debatable, menjadi khilafiyah di dalam para ulama. Ada yang mengambil hadis seperti ini, mari kita lihat dari hadis yang juga diambil. Allah telah mengatakan salah satu syarat ada 3 waktu nahar kami dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nusalliya, untuk kami sholat fihinna, di dalam waktu-waktu 3 tersebut. Termasuk juga larangan wa an-taqraba mautana. Kami juga dilarang menguburkan jenazah mayit pada 3 waktu tersebut. Yang pertama, hina tatkala terusak, saat matahari baru muncul. Basil itu untuk itu. Hatta sehingga tartafi'a, sehingga matahari betul-betul terangkat. Dalam hadis lain mungkin diambil tentang masalah sholat jenazah tidak disebutkan. Dalam hadis lain sampai di Bukhari ada angkat setinggi rauhin. 1 bapak apa namanya tobai. Itu waktu yang pertama. Yang kedua, wakilnya tatkala aku muqaddam dhahir, saat berdiri pada berdiri dan tidak ada bayang-bayang sama sekali. Dalam hadis lain, hatta sehingga matahari dikatakan apa namanya lingsir, basilon. Wahina dan tatkala tadiful ibu, yaitu saat matahari untuk maksudnya itu menjelang maghrib, menjelang hatta tak lupa, sehingga betul-betul terjelang maghrib. Rawu jamaah juga jamaah hadis ya. Ilal Bukhari kecuali Imam Bukhari. Hadis ini sahih walaupun di Imam Bukhari tidak ada. Nah, hadis seperti ini jamaah rahimahullah dipahami oleh ulama-ulama mazhab ya. Beragam. Ada yang bagi lafaznya apa adanya, tek-teknya. Berarti semua sholat tidak boleh. Sholat sunnah juga tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, maka sebagian boleh, kecuali sholat-sholat yang dikatakan muqayyad. Ada terkait dengan peristiwa waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu saat masuk di masjid. Sebagian mengatakan begitu. Ini menjadi ya khilafiyah, dan seperti itu yang rahimahullah tidak bisa dipertemukan. Karena masing-masing punya argumentasi, punya alasan, dan punya dalil. Contohnya misalnya kalau menjelaskan waktu tawaf, di sana kan ada juga rangkaian tawaf, di sana ada sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Apakah pada waktu 3 yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak boleh sholat? Ulama sebagian besar mengatakan boleh-boleh saja, tidak ada apa-apa dan tidak dilarang. Sebagian mengatakan tidak dulu sampai waktu ini, kalau saja tunggu lingsir dulu. Kalau waktu matahari muncul, tunggu sampai awalnya muncul dulu. Kalau mau matahari maghrib, tunggu dulu sampai maghrib. Sebagian di Syafi'iyah rahimahullah kaitannya dengan masalah waktu 3 waktu yang disebutkan
Sebagian mengatakan dia tidak ada sholat karena menggunakan la sholat ba'da subhi, tidaklah sholat apapun. Sebagian mengatakan hatta terasa sehingga matahari muncul. Begitupun la sholat ba'da asar, tidaklah sholat setelah habis sholat asar hatta taghrib sehingga matahari maghrib. Ini difahami secara mutlak. Sebagian ulama mengatakan dia tidak ada sholat sama sekali. Termasuk di kalangan Muhammadiyah juga begitu. Kami menemukan pendapat-pendapat yang berkembang terutama di sisi utara rahimahullah, di mana di sana kami temukan di pesantren misalnya Kiai Iman, Abdul Rahman Kiai Iman, dan saya Kiai Iman di Paciran, menerapkan mengamalkan hadis tersebut. Di sana kalau ada jenazah meninggal dunia, kemudian sudah disiapkan atau dimakamkan sudah sholat asar, beliau tidak mau sholat. Itu tidak bisa sama. Itu sebagian pendapat kalau Muhammadiyah tidak begitu. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, tidak ada larangan. Sekali lagi kata Riki, terjadi perbedaan pendapat yang menurut kami agak susah untuk bisa dipertemukan. Termasuk sholat tahiyatul masjid yang waktu itu juga begitu. Bagaimana kalau misalnya masuk masjid habis sholat subuh, sebagian di kalangan Muhammadiyah tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan jangan begitu. Begitupun misalnya sholat tahiyatul masjid habis asar mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Termasuk yang berpendapat seperti insyaallah guru-guru kami juga, Ustaz Hasiman namanya Iksobi Surabi, beliau mengatakan beliau tidak mau. Karena apa alasannya begini? Kalau sholat sunnah kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau misalnya melanggar la sholat, la di sini maknanya adalah bukan la nafi tapi la najib, dilarang sholat. Kalau larangan tadi itu misalnya makruh, tidak ada masalah. Tapi kalau larangannya haram, masalah, berdosa. Itu pertimbangan beliau ya rahimahullah. Jadi itu ya. Sekali lagi kata ini itu saya di kalangan kita sendiri menjadi debat-debat. Tapi terkait tentang masalah kubur dan sholat jenazah, putusan terakhir secara tegas dalilnya disampaikan hadis tersebut. Tidak boleh pas saat kita misalnya matahari bergelincir, berjalan, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Tidak boleh seperti itu. Begitupun saat matahari untuk terbit tidak boleh. Begitupun pas matahari mau maghrib, mau tenggelam juga tidak boleh. Tunggu dulu sampai maghrib. Itu penjelasan singkat terkait dengan 3 waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat, dan nanti juga akan ketemu lagi pada saat bab tentang masalah mengubur mayit. Karena hatinya juga dipakai dalam dalil kaitannya dengan masalah mengubur jenazah. Sementara berkaitan dengan masalah selanjutnya terkait dengan waktu-waktu yang utara, barangkali di antaranya ada jamaah yang mungkin menanyakan kembali berusaha. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mengubur jenazah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kali saya nggak hadir. Yang saya tanyakan kan ada perselisihan posisi mayit waktu disolati. Ada yang menghadap timur barat, ada yang utara selatan. Yang benar yang bagaimana? Sebab 2 kali saya yakin apa itu sudah diterangkan, akan mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu ya. Juga sejak awalnya. Yang lain barangkali terkait dengan apa, tapi yang kita coba silakan. Betul ya. Gimana ini? Ini ada pendapat bahwa kalau kita lagi sakit, bagaimana sholat kita? Alasannya dia harus seperti itu. Kalau kita sakit, posisi kita itu bagaimana? Kan harus kakinya ditimbun, kepalanya di belakang. Jadi menghadapnya itu seperti itu. Apakah itu benar? Sambung atau ya? Dulu awal-awal ketika kita misalnya ada keluarga yang sakit untuk kita jemput dan segala macam, kemudian di sana yang si sakit tadi itu adalah diletakkan arah kepalanya itu adalah sebelah tidur karena jumlahnya di sebelah barat, maka kaki otomatis kan di sebelah barat menghadap ke arah kiblat. Itu kalau sakit. Ada memang hatinya. Lalu bagaimana terkait dengan sholat? Ini kan untuk sakit. Untuk yang memang kaitannya sakitnya itu bisa ada khusus, ada rukshoh, ada keringan-keringan. Bagaimana kemampuannya? Misalnya mampunya tidurnya sewu ya, mampunya tidak bisa sama sekali miringnya atau selujurnya ke arah barat, ke arah kiblat, ya apa boleh dikurang. Sewu ketika sewu ya, dipatnya atau mungkin bednya di rumah sakit ya seperti itu, mau nanti geser-geser. Bednya juga enggak. Ya tetap apa adanya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, mampunya seperti itu. Ternyata di rumah sakit saya bilang kepalanya ternyata diletakkan bagian apa? Selatan, atau mungkin kepalanya diletakkan misalnya sebelah barat, kakinya sebelah kiri. Apakah nanti perawat atau dokter mohon ke rumah kacau nanti rumah sakit aturannya? Ya, ya kita ikuti teknisnya, aturan-aturan mainnya di rumah sakit yang berlaku. Soalnya bagaimana ya apa adanya. Sama dengan Yusuf ketika musafir memang dituntut semua sholat dituntut menghadap kiblat, tapi kejadiannya ini kasuistik. Pas pesawatnya disebut dari barat menuju ke timur, kursinya otomatis bisa membelakangi Ka'bah. Mau minta dibalik tidak bisa. Ini kondisional. Kita bisa menggunakan ayat, ya. Jadi laisa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masjid wal maghrib. Di mana ayat mengatakan maghrib dan timur itu adalah hakikatnya itu kan semacam arah saja, tapi hakikatnya ibadah kita itu hati kita menghadap kepada Allah. Untuk satu orang supaya satu kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Tapi hakikatnya kan bukan sholat kepada Ka'bah. Hakikatnya hati kita kan menghadap kepada Allah. Hadapkanlah wajahmu ke timur atau ke barat gitu ya. Ini luas, maka ini bisa dialami kejadian-kejadian khusus. Contohnya misalnya tadi sepur atau misalnya kereta api atau naiknya bisnya bis umum, bukan bis pribadi. Di perjalanan dia bisa diorong, digeser-geser tidak bisa. Ketika perjalanan dari barat ke timur, begitu ya, kondisional. Tapi kalau misalnya saya pada saat dengan mungkin di rumah, sebetulnya ruangannya tidak longgar, bisa menjadikan melaksanakan tadi dalam tuntunan tarjih ketika sakit, apalagi keras, juga kita disunatkan diberitakan dianjurkan menghadapkan si yang sakit tadi itu sudah diarahkan kepalanya untuk menghadap ke arah kiblat. Begitu gitu, Mas. Satu, masih ada lagi. Ya, gini kan. Ini gara-gara dua kan nggak ada ini. Boleh tanya apa? Maksud saya ini kan hubungannya dengan sholat mayit, bukan waktu kita lagi sakit. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut bahwa kamu kalau sholat
Ini sholatnya diarahkan kemana? Yang sholat kalau seperti ini ya. Kalau mungkin laki-laki mungkin bisa, kalau perempuan bagaimana? Kan tidak mungkin. Maka yang wajib di masyarakat pada umumnya termasuk di Arab Saudi juga begitu rata-rata. Gitu. Jenazah disebutkan ya hilang dengan imamnya. Katakan gini, karena imamnya di sini otomatis sudah begini, tapi jenazahnya hilang. Begitu ya. Kalau ada campuran laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki di paling meletakkan pada sang imam, kemudian belakangnya. Karena laki-laki dekat dengan imam otomatis sang imam tadi itu bukan menghadap di perutnya jenazah, tapi menghadap ke kepala jenazah. Begitu ya. Sabun itu ya. Yang lain barangkali mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita berada di waktu yang tidak akan bersolat. Tadi bahwa kami dengar penjelasan tentang ada apa yang kita lakukan itu. Penjelasannya masih. Kalau di bulan Ahmad, termasuk yang dipakai di bulan Ahmad yang kedua, ada utamanya 3 waktu mutlak sama sekali sholat apapun termasuk sholat wajib, tapi tidak boleh ketika pas matahari untuk terbit. Karena pada waktu tersebut adalah saat setan menyebar kepada hatinya, gitu. Dan yang kedua waktu yang memang haram mutlak itu di antara pas matahari mau menjelang. Kata termasuk sholat wajib. Ya. Karena waktu tersebut pilihan setan mengganti kepada sang rajanya. Begitu penjelasan. Itu entah kalau di atas tidak ada penjelasan. Kenapa kok dilarang? Ya karena tidak ada penjelasan. Kita sami'na wa ata'na. Kadang-kadang ibadah dan rahimahullah ada penjelasan rinci. Ilatnya ada, sebab sebenarnya juga ada. Tapi kadang-kadang sama sekali tidak ada penjelasan rinci. Kenapa begini dengan kita yang sami'na wa ata'na? Karena ibadah itu prinsip ibadah memang tidak bisa diakal-akal. Maknanya tidak bisa direka-reka. Tapi kadang-kadang bisa direka-reka, ilatnya tidak ada. Hukum itu memang ilat, tidak sampai ada fungsinya itu. Tapi lah semuanya ilat itu sebagai dasar menetapkan hukum. Kenapa misalnya babi diharamkan karena indah itu bukan masalah ilatnya, yang mutlak itu haram. Entah ada yang membahayakan sebagai ilatnya, penyakitnya. Andai kata kalau sama sekali tidak ada yang membahayakan babi tersebut, andai kata bisa menemukan ibu penyakitnya, hukumannya bisa dimatikan. Akhirnya menjadi hal tidak. Begitu ya. Tapi kebiasaan di dalam syariat Islam, kalau ada larangan, di sana ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu ada sesuatu yang merugikan bagi umat manusia termasuk kita ini. Begitu ya. Judi juga begitu. Kenapa judi dilarang? Kalau dicari-cari dalam Al-Quran banyak mudaratnya, tapi manfaatnya ada. Ternyata orang, udah sekarang manfaatnya lebih besar. Berarti uji dibenarkan. Apalagi judi sekarang oleh itu sekarang banyak orang ini kan menyala-nyalai aturan Allah kemudian direka-reka. Semua judi itu akibatnya buruk, yang banyak buruknya daripada baiknya. Andai kata kalau ada orang ternyata judi tidak merugikan, ada kebaikannya, kerugiannya tidak ada. Tetap yang namanya judi itu hukum asalnya mutlaknya tidak ada. Betul. Sabun judul kita lanjutkan dengan rahimahullah. Bab berikutnya kaifiyat kafan. Cara menghukum mayat. Ini bisa dilihat namanya ini. Supaya kemudian ahdidu awalnya al-janazah itu ba'da sholati sehabis atau setelah disolati alai atasnya. Di bawahnya maqbah kuburan. Muslimin segera jangan ditunda-tunda. Karena di hadis Rasulullah yang salah berdasarkan penuturan dari sahabat Abu Hurairah di mana Rasulullah sabda, asriku segeralah disyariatkan cepat-cepat lain bil janazah untuk urusan jenazah. Fa in kana
fasaru, maka keburukannya, kejahatan tersebut, fadaunahu, kamu segera melepaskan antiqom dari budak-budak kalian semuanya, supaya dapat lepas dari budak-budaknya. Hadisnya kalau jamaah sahih, ya. Di Bukhari juga ada. Saya pikir sudah sangat jelas ini hadisnya. Wasairuha, dan berjalanlah ma'apa masih berjalanlah dengan jalan, memang utamanya jalan kaki kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki, dan jalan